Amin, amin, amin. Shalom saudaraku, saat ini sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan kita ada di dalam Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai 41. Akan saya bacakan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan kehidupan tanpa harus ada kesusahan? Kehidupan di mana sakit penyakit tak pernah muncul, kehidupan di mana bencana nihil. Seandainya semua ini tidak terjadi, seandainya manusia tak perlu susah-susah bekerja untuk mencari makan, seandainya kebutuhan hidup bisa selalu terpenuhi dengan sendirinya, seandainya dan seandainya. Banyak hal yang lalu kita andaikan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu semua akan menjamin kehidupan kita manusia di bumi ini penuh dengan tentram dan damai? Saya rasa tidak. Terlebih dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, dengan apa yang dimiliki. Saudaraku, Yeremia mengajak umat untuk melihat diri mereka masing-masing, belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidup mereka, menghayati bahwa kesusahan yang mereka alami tidak hanya sebagai hukuman saja, namun juga sebagai cara Tuhan mendewasakan iman mereka. Mungkin ada kalanya kita tidak tahu mengapa hal buruk menimpa kita, mengapa kita harus mengalami sakit penyakit, mengapa kita hidup rasanya susah sekali. Akan tetapi kita diajarkan untuk berserah kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Maka saudaraku, apapun yang sedang menimpa kita, marilah kita mencoba untuk menghayati. Seandainya ini tidak terjadi padaku, aku tidak akan semakin tangguh bersama dengan Tuhan. Amin.